Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Miftahul Akbar. Saya di sini sebagai mahasiswa dari Universitas Sali Al-Aitam Bandung, jurusan Akuntansi Perpajakan semester 8. Di sini saya sedang berada di lingkungan Yayasan Asal Iskandar dan sedang ditemani oleh Bapak Asal Iskandar selaku ketua pembina di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin di sini pengen ngobrol-ngobrol ataupun silaturahmi dengan Bapak Salik terkait, kan sudah dilihat Pak ya, sudah mulai hampir finishing ini, lantai. Kebetulan saya sedang berada di lantai 3 gedung baru, dengan perencanaan sampai lantai 5 gitu. Kebetulan di sini masih dalam rangka pembangunan juga. Di sini mungkin Bapak ada yang ingin ditanyakan mungkin di luaran sana, karena memang ada mendengar lah gitu Pak ya, di luar sana itu bahwasannya kenapa sih di Yayasan Al-Sali Iskandar itu kalau untuk pembangunan gitu tidak memakai arsitek ataupun gambar, karena itu hal yang membingungkan, karena memang di dalam sebuah pembangunan rata-rata di wilayah kota Bandung gitu ya memakai gambar arsitek. Gimana pendapatnya Pak? Iya, jadi begini Kang Argi, saya itu mencoba belajar itu pakai Pukpekprak. Jadi tidak lagi tahap wacana, tahap apa-apa. Yang penting itu saya belajar kerja dengan hati, kemudian juga dengan kesungguhan. Jadi pekerjaan ini yang jelas itu adalah izinnya sudah keluar, kemudian konstruksi lantainya sudah memang benar. Tapi saya memang ruangan-ruangan segala macam itu tidak pakai arsitek. Jadi langsung tidak pakai perencanaan segala macam. Hampir semua, mulai dari Intan Asali, Al-Aitam, kemudian juga itu Bandung Barat, nggak ada. Jadi saya memang belajar manual karena memang belajar dari kampung, kemudian bekerja apa adanya. Tidak pernah saya berbikin rapat-rapat, berpikir ini gedung ini dibangun, perencanaannya itu dari 5 lantai, sekarang baru lantai 3 finishing, lantai 4 sudah dipakai untuk olahraga kan. Nah, baru 1 lantai lagi baru kita nanti ke sana. Dan seperti itulah uniknya. Jadi saya enjoy saja, tidak pernah berpikir gimana. Yang paling sulit itu mencari duitnya kan. Saya pinjam sana, pinjam sini, kadang-kala dengan material semua. Saya tuh ngalir aja. Orang mau bantu lah. Tapi juga bisa pinjam untuk semen, untuk batu, untuk pasir itu berapa bulan gitu kan. Saya punya tenaga untuk membayar kan segala macam. Jadi memang seperti itu, mengalir apa adanya saja. Oke, siap Bapak. Jadi untuk perencanaan pembangunan mungkin langsung aja Pukpekprak, langsung bilang ke tukang ataupun ladennya gitu Pak ya. Dan yang selanjutnya mungkin itu satu pertanyaan yang sudah terjawab ya, kenapa Bapak Sali itu tidak memakai arsitek. Nah, itu mungkin jawabannya. Terus yang selanjutnya, di sini kan Bapak itu dilihat dari berbagai sumber lah masyarakat, intinya bahwa mempunyai beberapa yayasan. Yang pertama Yayasan Al-Ghifari, terus Al-Aitam Bandung, terus Al-Sali yang ini, terus yang Bandung Barat, dan juga ada lagi di luar sana yang di di Nagreg, di Kancung. Karena dari sudut pandang orang itu bagaimana Bapak Sali itu kan dari kampung, intinya dari Lembur, dari Cikarang, Cisewu, kenapa kok intinya dapat membangun sebegitu banyaknya yayasan di Kota Bandung khususnya gitu Pak? Karena memang tantangan yang sangat berat pasti itu Pak. Iya, karena saya berpikir bagaimana mengalir saja. Jadi tidak usah dipikirkan, karena kalau dipikirkan terlalu banyak saya sudah terlalu capek. Tapi saya ngalir saja. Orang ada yang mewakafkan, menitipkan tanah, bikin lagi, ini jadi bikin lagi dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kemudian universitas, perusahaan. Saya ngalir saja. Nggak pernah saya berpikir harus begitu. Tapi saya menggunakan rumus bakat nih, tidak pakai atuda gering, atuda cabai, enggak. Saya bakatin kubut tuh, bakatin harus maju, bakatin harus memang berjuang, mindset harus berubah. Saya kepada keluarga, kepada anak-anak juga menginspirasikan satu pemikiran, kalian itu
di dunia termasuk Bapak cuma satu kali. Kita jangan ingin bekerja pada orang lain. Kita mencoba untuk membuat lapangan pekerjaan biar orang lain itu ikut kerja pada kita. Kemudian juga saya tanamkan kepada mereka, jangan pernah kalian itu suatu saat itu untuk ingin digaji. Tapi kita mencoba kira-kira bisa menggaji orang lain. Ya. Selanjutnya secara filosofi bukan apa yang didapat, tapi apa yang diberikan. Nah, ini barangkali saya sendiri tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Nggak pernah persis. Karena kalau dipikirkan, saya sendiri tidak punya modal, tidak punya rating cara orang lain, tidak punya keahlian. Saya mengalir saja. Orang kampung yang bakat ning harus saya hidup, bakat ning susah ya harus hidup. Saya tidak punya tanah awalnya di sini, tidak punya sahabat, saya bikin aja. Sebab kalau pakai atuda habis capek, atuda gering, nggak akan pernah terjadi. Jadi kita itu memang saya mencoba harus merubah mindset. Jadi harus ikut optimis, kemudian pemikiran masa depan, yang lain. Sampai kita harus gimana? Sampai kapan? Ya sampai nongeng saja. Tidak usah sampai saya pensiun. Di SAL itu nggak ada istilah pensiun. Nggak ada ya Pak. Nggak ada. Yang penting bekerja saya sesuai dengan mungkin mengurangi kadar, mengurangi ininya. Bahkan saya itu sekarang sudah mencoba mempengaruhi keluarga orang lain. Kalau pernikahan itu nggak usah hajatan. Tuh. Coba dipertimbangkan mana yang lebih urgen, bikin rumah, bikin usaha, atau hajatan, ngumpulkan uang, pakai itu bagaimana? Apa yang terjadi? Saya lebih cenderung menyarankan tidak usah pakai hajatan, pakai resepsionis, udah aja kawin. Setelah kawin punya rumah, punya kendaraan, punya penghasilan, itu lebih penting. Daripada uang kalau dosa tahun langsung bisa sepoi coba sudah membuka duit nabung menang 5 tahun beak. Betul. Habis. Betul. Nah, saya itu kan mungkin orang tidak setuju nggak apa-apa. Kita kan boleh mengevaluasi masing-masing gitu kan. Betul. Tapi saya teman-teman sudah terpengaruh. Ya benar, oke Kang Sari. Iyalah. Coba buka duit 200 juta habis sepoi, pakai gelung, pakai tenda, pakai sound system. Habis. Tapi kalau 200 juta dipakai DP rumah, dipakai uang bikin bakso segala macam, itu nggak ada masalah. Jadi intinya saya sendiri tidak tahu Kang Argi, tidak tahu gimana caranya, pokoknya jadi saja. Jadi kan dia bikin yayasan tidak gampang. Betul. Bikin 2 universitas tidak gampang. Bikin pendidikan dasar menengah sekarang sudah ambil 15 tidak gampang. Nah gajinya pun tidak gampang. Ngelola karyawan lebih dari 1000 tidak gampang. Tapi Allah memberikan jalan lain. Toh ada bagiannya, toh ada bidang-bidangnya. Jadi jangan terlalu kaget, jangan terlalu dipikirkan, saya ingin sukses, nggak usah lah. Tapi ikuti proses. Tidak usah berpikir ingin senang, nggak usah, ikut aja prosesnya gimana. Kan proses tidak hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Prosesnya bagus, hasilnya bagus. Prosesnya nggak benar, kemungkinan juga gagal. Jadi ringan saja. Saya bekerja ya seadanya. Saya kan tahu sendiri tidak punya kantor, tidak punya meja, ngapain bagi saya? Saya kadang-kala di tempat pohon, di sini ngobrol. Ini kan ruangan belum selesai nih. Betul. Tapi saya ini kira-kira bagus nih kalau beginikan, udah aja. Seperti ini kan ini bukan batu ini, tapi saya monis sekali gini. Jadi gambar kan. Enak-enak saya belum selesai, seadanya saja. Prinsipnya itu jangan ingin sempurna lah. Apa adanya hari ini saja. Tidak usah berpikir melampaui batas kemampuan. Kalau pinjam boleh, tapi batas kemampuan untuk bayar silakan. Tapi kalau pinjam untuk hajatan, untuk bikin rumah, nggak mungkin. Nggak mungkin kebayar. Tapi kalau bikin untuk usaha, kegiatan, itu mungkin kebayar. Nah itu kurang lebih kan. Jadi kalau ditanyakan seperti itu, bagi saya sudah lebih dari capek, jadi nggak capek. Lebih dari capek ya capek. Udah melebihi gitu. Udah melebihi. Kalau orang bekerja 8 jam, saya sehari-hari lebih dari 10 jam, 12 jam. Bekerja mulai jam 5 subuh, kemudian pulang jam 10 malam, jam 11, nggak ada masalah saya. Dari dulu. Kerja di mana? Di jalan,
di kantor orang lain ngobrol, nggak penting saya punya ruangan pakai AC, nggak penting bagi saya, karena saya tidak akan menduduki. Pakaian pun saya bebas saja lah, sesuai hatinya gitu, betul. Sesuai kegiatannya gitu. Nah. Oke, satu lagi mungkin Pak ya. Iya. Ini karena bangunan lantai 3 ataupun khususnya di Yayasan Asal Iskandar ini sudah hampir beres, mungkin bulan Juni sudah beres total semuanya, dan mungkin harapan ke depannya Pak, karena memang sekarang lagi masa-masa SPMB ataupun penerimaan murid baru. Nah, gimana untuk tanggapan ke depannya supaya lebih banyak yang memang melihat ke sini gitu Pak? Iya, harapan kita itu mudah-mudahan gedung ini berkah. Gedung ini ada nilai manfaat bagi yang menyelenggarakan, bagi orang tua. Karena di sini itu kita bagi pendidikan ramah. Pendidikan ramah itu bagi yang mampu bayar silahkan bayar, bagi yang setengahnya silahkan bayar setengahnya, yang tidak mampu juga silahkan sekolah di sini. Kemudian juga di sini juga ada yang memang IQ-nya jenius, ada juga yang memang yang kebutuhan khusus. Kita batasi tidak sebanyak, tapi kita ramah gitu. Gimana caranya? Karena bagi kami itu yang penting ini kan bisa menutupi biaya operasional, bisa menutupi utang piutang supaya ini bisa berjalan dengan baik. Karena sekolah ini harus bersih, harus hebat, harus tidak kotor segala macam. Pokoknya intinya itu ada keberkahan, ada manfaat. Bukan semata-mata saya hidup untuk mencari uang. Betul. Uang itu bisa dicari, tapi keberkahan itu tidak mudah, tidak mudah. Jadi kita itu harus tetap optimis, tetap yakin bahwa pendidikan, terutama pendidikan Islam itu bersih, bagus gitu kan, berwibawa, kurikulumnya juga harus benar, mulai dari sholat duha, baca Quran, kemudian pelajaran inti, kemudian istirahat, kemudian sholat duhur, ada tausiah, pelajaran inti, kemudian berakhir dengan sholat asar, ditambah dengan tahfiz Qurannya, ada murota, ada kegiatan lain. Bahkan kita bersyukur SMA sama SMP itu kan mendapatkan juara nasional untuk robotik. Betul. Dan kita harus berangkat ke Taiwan meskipun kita belum punya duitnya dari mana gitu kan, untuk membiayai satu rombel itu 5 orang untuk pesawat, tapi kita berusaha. Itu kan prestasi anak-anak yang bisa mengalahkan teman-teman yang lain, dan itu prestasi kan, bukan hanya inteligensianya tapi IQ-nya gimana. Karena di sini ini diharapkan ada perubahan mental, ada perubahan apa. Jadi saya berharap yang ada di lingkungan yayasan ini sama-sama seperti Pak Gubernur gitu kan. Kalau Pak Gubernur ada ide di barak, saya barakkan di sini aja lah. Kita didik itu, kita latih, yang mudah-mudahan setuju dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur, tapi mudah-mudahan siswa yang kami kelola itu bisa diselesaikan di sini dengan baik. Karena di sini itu kan nggak boleh meludah, sampah harus disimpan pada tempatnya. Nanti ini juga kan alas kaki harus dibuka, ruangan kelas harus bersih, anak-anak tidak boleh bicara jorok, kasar gitu kan. Nah ini kan etika-etika ini terus dibina oleh gurunya. Gurunya juga harus bersih, sopan, pakaian harus benar, segala macam. Jadi memang ini tujuan kita, bukan semata-mata hanya menyerahkan pendidikan, tapi pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang lebih dari yang ada. Seperti contoh, teman-teman di sini kan banyak yang gratis. Saya dengan keluarga ini mencoba, gimana kalau pendidikan ada alternatif lain? Ternyata diminati kan. SD saja ada 12 kelas, SMP, SMA. Jadi sementara orang lain gratis, kita tidak. Padahal di sini agak lumayan kan bayarannya lebih dari 500 kan. SPP, tapi orang senang, mungkin ada ketertarikan, ada keinginan kira-kira bagaimana untuk masa depan ini kira-kira gimana. Jadi lembaga pendidikan ini harus menjadi ajang pelatihan, harus menjadi ajang tumpuan orang tua, tumpuan masyarakat bahwa merubah. Berarti dari kurikulumnya, dari sarana prasarannya,
dari budayanya, dari tanamannya, dari lingkup sehari-hari, memang harus menemukan sebuah sinergi yang memang bagus. Tidak lagi pendidikan itu angker, pendidikan itu kotor, pendidikan itu tidak bersahabat. Tidak. Sekarang ini orang akan lebih enak kelihatannya orang itu kalau sekolahnya itu bersih, betul, tertata. Dan ternyata kita alhamdulillah ya, betul, kita Intan Asali memasuki usia yang ke 10 tahun, 10 tidak ada masalah kan? Betul. Bahkan terus berkembang. Dan saya mohon doa restu, gedung ini memang 5 lantai, satu lantainya itu 800 meter ya, satu lantai, berarti kalau kali 5 4.000 meter, bisa nampung kurang lebih 3.000 siswa atau lebih bisa hidup di sini gitu kan. Nah, jadi memang termasuk saya sendiri dengan keluarga ini agak aneh. Saya jadi ada yang menanyakan, Kang Sali bagaimana mewariskan harta atau enggak? Saya dari sekarang itu tidak mewariskan harta, tapi mewariskan sebuah kegiatan seperti ini. Ini kan asalnya tanah keluarga. Betul. Untuk anak-anak. Nah, sekarang saya minta, yuk kita hibahkan ke yayasan. Jadi kalian nanti kalau bapak sudah meninggal, kalian sudah tidak usah berebut, tapi ini manfaatkan sampai anak cucu kalian di situ. Jadi saya kalau meninggal itu sudah tidak ada lagi harta yang dibagi-bagi, tapi karena membaginya itu dari sebuah kegiatan. Jadi saya mencoba, sebab kalau umpamakan Sali meninggal punya rumah, kemudian dijual, hilang kan? Betul. Habis. Karena itu harus dibagi. Tapi kalau memberikan hibah atau hadiah saat masih hidup, lain lagi kan? Dan bisa dimanfaatkan, itu bisa turunan kan? Kecuali yang tanah-tanah wakaf itu nggak bisa diturun, itu kan wakaf namanya juga. Kalau yang ini kan keluarga, jadi keluarga bisa mengelola sampai kapanpun, sampai berapa turunan pun kan bisa mengelola. Nah ini adalah hal-hal yang sangat berbeda mungkin dengan yang lain, atau berbeda pendapat nggak apa-apa. Yang penting kita itu tidak melanggar aturan gitu kan. Yang penting itu gimana. Dan saya terus terang sampai sekarang ini Kang Argi masih tetap menyapu, masih tetap memberikan WC dengan teman-teman, dan saya masih tetap mencintai dan mengukut anak yatim kan, disekolahkan, ada yang di perguruan tinggi, ada yang di mana, karena bagi saya itu hidup adalah berkah, kenikmatan. Tidak lagi untuk diri sendiri, tapi saya kepada anak yang fakir miskin itu tidak menyuapi, ayo hidup. Ada yang jadi tata usaha, ada yang di kantin, ada yang di tugas kebersihan, ada yang bagian marketing, ada yang macam-macam. Jadi mereka hidup. Jadi kita ngingu anak yatim bukan memberi uangnya, tapi memberi kailnya. Gitu. Dan itu ternyata jalan kan. Ya, betul. Kita lebih dari 100 orang anak yatim yang sudah sekarang jadi PNS, jadi ada yang jadi waret, jadi dosen, semua itu. Saya ikut, dan saya selama hidup ini tidak akan pernah meninggalkan itu, karena saya adalah anak orang miskin, merasakan betul dibantu orang itu senang gitu. Ya, betul. Jadi saya hal yang sangat berbeda gitu. Saya punya anak 5, biasa saja, capek. Anak orang lain lebih 100, capek juga. Jadi kadang-kala kita menyantuni anak yatim, anak kita juga dibantu oleh orang lain. Jadi memang kalau memikirkan capek, susahnya ya capek. Tapi kita saling berbagi gitu kan. Dengan catatan, berubahlah anak yatim itu jadi jangan dikasihani. Tapi anak yatim itu diberi peluang supaya mindsetnya berubah. Mindset tidak akan pernah berubah seseorang itu kalau tidak merubah pola pikirnya. Saya kan begitu. Tidak ada satupun yang dikasihani gitu. Kecuali yang mendapatkan KIP itu kan sesuai aturannya. Tapi mereka bisa hidup dari kecil-kecilan, yang penting tidak kelaparan kan. Betul. Sekolah kuliah bisa, tapi dia punya penghasilan, tidak meminta pada orang tuanya. Itu kan sesuatu yang menurut saya indah juga gitu. Di dalam hidup ini kita mencoba membagi segala macam. Barangkali itu Kang Argi. Oke. Baik Bapak, itu merupakan suatu motivasi dan penjelasan yang memang sangat luar biasa, khususnya bagi anak muda yang sedang berproses ya. Terus semangat, cintailah prosesmu, karena memang akan indah pada waktunya gitu, karena dapat dilihat motivasi yang dari awal nol sampai sekarang itu sungguh
tidak ada yang namanya melewati proses gitu. Dan juga dikhususkan bagi orang tua murid yang mau mendaftarkan diri ke SD, SMP ataupun SMA dan MA plus Intan Asali, silakan mangga, masih dibuka sampai akhir Juni, dan juga terdapat banyak beasiswa yang menarik gitu. Silakan yang memang berminat langsung ke sekolah ataupun di Japri melalui leaflet ataupun yang memang melalui Instagramnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.